Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati GPAI. Apa kabar Bapak Ibu Kepala Sekolah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, dalam video kali ini kita akan berbagi tentang rubrik observasi kinerja kepala sekolah Bapak Ibu, khususnya yang terkait dengan indikator memandu perencanaan pembelajaran Bapak Ibu. Bapak Ibu Kepala Sekolah, sebagaimana kita semua sudah ketahui, terdapat 8 indikator praktik kinerja kepala sekolah Bapak Ibu yang bisa dipilih Bapak Ibu. Untuk 3 indikator pertama Bapak Ibu, yaitu visi misi satuan pendidikan, mempresentasikan program sekolah, dan menceritakan praktek baik kepemimpinan. Rubrik observasinya sudah kita share di video sebelumnya Bapak Ibu, dan kali ini kita akan membahas yang terkait dengan rubrik yang keempat, yaitu memandu perencanaan pembelajaran. Seperti apa kita akan bahas. Bapak Ibu Kepala Sekolah, bahwa kepala sekolah di dalam perencanaan kinerja memilih salah satu indikator. Apabila Bapak Ibu memilih indikator memandu perencanaan pembelajaran, maka yang harus diperhatikan dan disiapkan adalah apa target perilakunya, kemudian bagaimana cakupan dari masing-masing target perilaku, kemudian contoh perilaku yang dianjurkan seperti apa, dan contoh perilaku yang harus dihindari atau yang perlu dihindari seperti apa. Terkait dengan target perilaku untuk indikator memandu perencanaan pembelajaran Bapak Ibu, yaitu yang pertama efektif memandu pertemuan. Kemudian yang kedua, keputusan berdasarkan data, dan yang ketiga adalah kriteria dan mekanisme monitoring. Seperti apa masing-masing? Kita akan bahas satu persatu. Bapak Ibu, untuk target perilaku efektif memandu pertemuan, cakupannya adalah kemampuan kepala sekolah di dalam mengatur, memimpin, dan memfasilitasi diskusi dalam pertemuan dengan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif Bapak Ibu. Nah, untuk hal ini 3 perilaku yang dianjurkan adalah: 1. Kepala sekolah mendengarkan kontribusi peserta dengan seksama dan merespon atau menindaklanjutinya secara konstruktif. Yang kedua, kepala sekolah memfasilitasi diskusi, yaitu dengan mengarahkan diskusi agar tetap fokus pada tujuan pertemuan dan mendorong partisipasi dari semua peserta. Yang ketiga, yaitu kepala sekolah memberikan ringkasan yang jelas dari hasil pertemuan dan tindak lanjut yang diperlukan. Sementara contoh perilaku yang perlu dihindari Bapak Ibu terkait dengan efektif memandu pertemuan, yaitu yang pertama, hindari datang ke pertemuan tanpa persiapan yang memadai Bapak Ibu, termasuk kekurangan agenda yang jelas. Kemudian yang kedua, hindari mendominasi percakapan dan tidak memberi kesempatan kepada peserta lain untuk berkontribusi. Dan yang ketiga, hindari mengizinkan pertemuan terlalu lama dan tidak selesai tepat waktu. Nah, ini Bapak Ibu perilaku yang dianjurkan dan perlu dihindari, begitu, terkait dengan target perilaku efektif memandu pertemuan. Kemudian untuk target perilaku kedua Bapak Ibu, yaitu keputusan berdasarkan data. Nah, cakupannya apa? Yaitu penggunaan analisis data Bapak Ibu secara sistematis untuk menginformasikan dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam pertemuan perencanaan pembelajaran. Nah, untuk cakupan ini, contoh perilaku yang dianjurkan Bapak Ibu Kepala Sekolah dianjurkan untuk memperhatikan konteks di mana data yang dikumpulkan dan dianalisis itu untuk memastikan relevansi dan keakuratannya. Jadi pastikan Bapak Ibu data yang dikumpulkan itu terdapat relevansi dan akurat Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah dianjurkan Bapak Ibu Kepala Sekolah mengkomunikasikan temuan dan data secara jelas kepada semua pemangku kepentingan yang terkait.
Dan yang ketiga, hendaknya Bapak Ibu Kepala Sekolah mengevaluasi keputusan yang dibuat dan bersedia menyesuaikan rencana berdasarkan data baru Bapak Ibu dan tren yang muncul. Nah, sekarang perilaku apa yang perlu dihindari agar keputusan berdasarkan data ini bisa tercapai Bapak Ibu ya? Bapak Ibu Kepala Sekolah, hindari membuat keputusan penting tanpa dasar data yang solid atau hanya berdasarkan intuisi Bapak Ibu. Jadi keputusannya benar-benar berbasis data. Kemudian yang kedua, hindari tidak berbagi atau menjelaskan data yang relevan dengan anggota tim atau pemangku kepentingan lainnya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu hindari menolak untuk merevisi keputusan meskipun data baru menunjukkan kebutuhan untuk perubahan atau penyesuaian. Jadi Bapak Ibu harus tetap siap untuk melakukan perubahan atau merevisi keputusan berdasarkan data terbaru. Nah, terkait dengan perilaku ketiga Bapak Ibu, yaitu kriteria dan mekanisme monitoring. Cakupannya apa? Yaitu kemampuan kepala sekolah di dalam menetapkan kriteria Bapak Ibu dan mekanisme monitoring pelaksanaan rencana pembelajaran sepanjang semester atau masa pembelajaran. Terkait dengan kriteria dan mekanisme monitoring ini Bapak Ibu kepala sekolah dianjurkan 3 perilaku ini Bapak Ibu. Yang pertama, hendaknya mendefinisikan kriteria yang spesifik, realistis, dan dapat diukur untuk monitoring efektivitas pelaksanaan rencana pembelajaran. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Kepala Sekolah dianjurkan untuk menetapkan cara monitoring yang tepat, yang realistis, dan efektif untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan rencana pembelajaran. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Kepala Sekolah dianjurkan untuk melibatkan guru, peserta didik, dan juga mungkin pihak lain Bapak Ibu di dalam proses monitoring untuk mendapatkan perspektif yang beragam dan umpan balik yang komprehensif Bapak Ibu. Kemudian hindari Bapak Ibu 3 perilaku berikut. Yang pertama, hindari menetapkan kriteria yang tidak jelas, tidak terukur, dan tidak realistis Bapak Ibu sehingga sulit untuk dimonitoring. Kemudian yang kedua, hindari Bapak Ibu mengabaikan untuk membuat keputusan mekanisme monitoring secara berkala sehingga kesempatan untuk pembenahan dan perbaikan itu terlewat. Jadi Bapak Ibu hindari mengabaikan keputusan mekanisme monitoring secara berkala. Jadi Bapak Ibu harus membuat keputusan mekanisme monitoring secara berkala sehingga memungkinkan adanya pembenahan dan perbaikan. Berikutnya, hindari Bapak Ibu mengabaikan partisipasi dan umpan balik dari guru, dari peserta didik, atau mungkin dari pihak lain Bapak Ibu dalam proses monitoring. Demikianlah Bapak Ibu target perilaku, cakupan masing-masing target perilaku, 3 contoh perilaku yang dianjurkan dan 3 contoh perilaku yang dihindari terkait dengan pemilihan indikator perencanaan kinerja kepala sekolah pada poin memandu perencanaan pembelajaran. Demikian Bapak Ibu Kepala Sekolah, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.